Pak Pendeta, kamu kelas jemaat cukup duduk, menyimak, bawa buku, bawa pena gitu. Ya, jangan bicara, diam aja. Nah, udah. Lanjutlah kau, lanjut. Nah, udah. Selamat sore Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya baca data menarik loh di Matius 5 nomor 20. Iya, 20 kan. Itu gimana Pak Pendeta memahaminya itu? Itu kata Yesus, syarat masuk surga itu. Gimana baca Bang? Oh, yang harus hidup lebih dari ahli Taurat tuh. Ah iya betul. Iya. Terus kenapa? Kos kresek-kresek, Kos. Terus kenapa karena itu? Iya. Yesus kan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Ya. Nah, itu apa penjelasannya Pak Pendeta? Hidup keagamaannya ahli Taurat dan orang Farisi itu kan munafik ya. Hanya luarnya baik, dalamnya busuk gitu loh. Kan mereka diserang oleh Yesus di dalam Matius 23 itu. Betul, ular beludak. Kuburan yang berlabur putih, tapi dalamnya penuh tulang yang membusuk. Jadi luarnya itu bagus, mereka beribadah, mereka berkhotbah, mereka mengajar dan sebagainya, tapi hatinya busuk. Nah, orang Kristen tidak boleh seperti itu. Harus luarnya bagus, dalamnya bagus. Berarti kalau menurut ajaran Yesus di situ Pak Pendeta, kalau memang mau menjadi pengikut Yesus agar masuk surga, maka harus lebih benar dari mereka. Kalau mereka ternyata busuk, berarti orang Kristen selain, bukan orang Kristen ya, pengajaran Yesus maksudnya, ketika Yesus ajarkan, maka hidup keagamaanmu harus lebih benar dari mereka. Jangan jadi orang munafik. Ya. Apa yang diterima firman Tuhan yang menjadi pengajaran oleh Yesus, itu harus dijalankan. Contohnya hukum Torah. Orang Farisi itu kan mengajarkan tapi tidak mengamalkan. Ya. Iya kan? Nah, berarti menurut Yesus, ajarannya harus lebih benar daripada mereka untuk masuk surga. Selain diajarkan, juga diamalkan. Kan gitu, Pak? Ya. Terus kenapa? Iya kan? Nah, pertanyaannya, ada nggak orang Kristen yang mengamalkan lebih benar daripada ahli Taurat? Sehingga orang Kristen bisa masuk surga? Nggak usah ngomong orang lain, aku jelas mengamalkan dengan lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi zaman Yesus. Karena mereka hanya munafik di luar, aku tidak. Oh berarti Pak Budi Asali berarti praktisi Torah ya? Dalam Kristen itu nomor satu itu beriman dulu. Kalau tidak beriman dulu tidak bisa mentaati, itu mustahil. Betul. Bisa mentaati itu karena sudah beriman lalu sudah punya Roh Kudus, itu baru bisa mentaati. Betul. Nah, mereka itu tidak percaya Yesus, marah mereka bisa punya Roh Kudus, mereka tidak mungkin mentaati. Jadi ketaatannya cuma ketaatan lah itu ya. Lah iya berarti Pak Budi Asali ini masuk surga karena Pak Budi Asali, Pak Pendeta, kehidup keagamaannya lebih benar dari mereka. Selain mengajarkan juga mengamalkan. Itu bukti kalau aku betul-betul beriman kepada Kristus, aku pasti hidup keagamanya lebih baik dari mereka. Tapi bukan itu yang menyelamatkan, itu bukti kalau aku diselamatkan. Itu. Diselamatkan ya karena kan masuk surga di situ Pak, yang Yesus katakan. Iya, tapi tetap makanya nafsirkan ayat satu masih digabungkan dengan ayat yang lain yang ada hubungannya. Oh, yang mana? 16 itu kan Yesus bilang hanya percaya kan. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa tapi beroleh dengan kekal. Iya. Nah itu kok kamu enggak kutip kenapa? Oh bagus, bagus. Itu kita kutip. Bisa satu diambil, satunya dibuang, enggak bisa. Nah, cocok. Mari kita kutip ke Yohanes 3:16 ya. Nah, orang-orang Yahudi itu menyalibkan Yesus karena percaya atau karena menolak? Karena menolak. Karena menolak. Berarti pengikut Yesus harus lebih benar dari mereka. Harus menerima Yesus dan jangan percaya penyaliban. Betul? Duh, kok jangan percaya penyaliban gimana? Nah, penyaliban itu kan karena tolakan, bukan karena percaya. Penyaliban itu terjadi karena itu memang direncanakan oleh Allah. Nah, karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Coba pelan-pelan Pak Pendeta. Orang-orang Yahudi, imam-imam tua-tua menyalibkan Yesus karena percaya atau karena menolak?
Karena menolak. Karena menolak. Betul. Nah, artinya penyaliban Sekarang kalau terhadap mereka Yesus itu menolak karena hidup penolakan, keagamaan bukan mereka karena bagus apa tidak percaya. bagus? Aku tanya kamu dulu. Jawab dulu kok Hmm? enak tanya terus. Jadi kalau Gimana? mereka menolak itu hidup keagamaan mereka benar atau salah? Oh, Atau luar salah. saja atau Salah. dalamnya juga? Salah. Hidup Dulu kan keagamaan mereka itu salah karena karena kalau berusaha salah paham membumbun mesti Yesus. sama menolaknya. Hmm? Kalau sama menolaknya ya hidup keagamaanku tidak lebih bagus dari mereka sama buruknya. Justru Nah, aku harus menerima Kristus maka baru aku hidup keagamaanku bisa lebih bagus dari ahli Taurat itu. betul. Artinya penyaliban terhadap Yesus karena penolakan, bukan karena karya keselamatan, betul? Semua itu direncanakan oleh Allah dan dilakukan Tadi orang Yahudi yang dilaksanakan merencanakan karena penolakan. mereka. Saya tanya dulu Jadi deh, saya mereka tanya dulu, Pak Pendeta. digunakan, Pak Pendeta setan juga pelan-pelan. digunakan, Pontius Pilatus juga Coba, digunakan supaya tersalib, supaya ada keselamatan. Karena ah, kalau Yesus tidak loh, tersalib menebus dosa, tidak ada keselamatan, semua manusia akan pergi ke neraka. ya udah berarti Tapi orang meskipun Yahudi tadi sekarang menyalibkan sudah Yesus ada karena penyaliban, percaya, bukan karena kalau kamu menolak kalau tidak gitu, percaya pada Pak. dia, kamu Pak, tetap akan pergi ke neraka. iya, 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 iya. Berarti orang Yahudi tadi menyalibkan Yesus itu karena percaya, bukan karena menolak kalau gitu. Kok bisa percaya? Kalau mereka percaya, mereka nak nyalibkan. Lah iya, makanya penyaliban itu karena penolakan, bukan karena percaya. Makanya dalam penyaliban tidak ada Yahudi yang keselamatan, yang percaya, ada kedengkian. Yahudi yang percaya seperti murid-murid Yesus yang 11 itu tidak ikut menyalibkan kan? Betul, Nah, betul. ya sudah. Karena mereka percaya penyaliban itu terjadi karena penolakan. Iya kan? Penolakannya itu direncanakan oleh Tuhan juga. Loh, ya udah Kalau berarti nggak mereka menolak, ketika penyaliban nggak menolak Yesus terjadi. berarti benar kalau gitu. Loh, mereka menyalibkan bukan untuk mentaati rencana Allah karena mereka tidak tahu rencana Allah itu apa. Nah, Tapi rencana Allah Tuhan. merencanakan sehingga mereka melaksanakan itu pasti terjadi. Oke, pelan-pelan. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yang menyalibkan Yesus itu binasa atau tidak, Pak? Tergantung ada dari mereka yang Oh, bertobat ya percaya ya tergantung. diselamatkan. Kalau mereka tidak Bukan, bertobat ya mereka bukan masalah tobatnya. Itu kan tadi menyalib Yesus karena penolakan, bukan karena percaya. ya, Pertanyaan saya, mereka selamat atau tidak? sebagian selamat sebagian tidak tergantung yang percaya atau tidak. Bukan. Jadi Kita yang misalnya gini ya, menyalibkan, yang menolak loh, Yesus di Pak. atas kayu salib itu kan berdoa kan. Ya Bapak Hmm. ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Berarti bukan untuk semua dia mendoakan ya. Doa berarti dia pun mereka juga yang pasti menyalibkan Yesus diampuni dosanya. ngomong dipotong aku jengkel kalau usah ngomong gini. Kamu ngomong sendirilah. Wah, berarti kalau Pak Pendeta jengkel berarti sudah mulai sadar, Pak. Bagus, bagus. Kalau Bapak jengkel bagus. Karena Bapak selama ini hanya mengajarkan doktrin. Kamu Betul, tuh takut betul. dengar omonganku? Bukan takut, malah sampai open cam ini, Pak. Saya tampilkan wajah saya, Pak. Apa Ayo. hubungannya open cam dengan Apa hubungannya dengan takut? Makanya saya sampai open cam, Pak. Kalau Bapak sampai jengkel dengan obrolan dengan saya, artinya akal sehat Bapak tersentil, Pak. Enggak berani open cam. Oke? Bukan, Bapak kan tadi bilang takut. Kalau takut malah nggak open cam, saya ngumpet saya, Pak. Serius. Sama omonganku bukan takut sama aku. Iya, makanya. Dan Kalau Bapak kamu mulai nggak takut sama tersentil omonganku, pikirannya sehingga kepancing jangan emosi, kan dipotong gitu. omonganku. Gimana? Orang diskusi itu kalau memang punya adab, itu satu ngomong, satunya diem. Betul. Berarti kalau saya ngomong, berarti Bapak diem. Iya, tapi kamu yang motong aku, bukan aku yang motong kamu. Iya, berarti kalau saya ngomong, Bapaknya diem. Iya, kamu ngomong. Ya, gimana? Ya udah bener kan? Kalau Bapak bicara, saya diam. Giliran saya bicara, Bapaknya harus langsung diam. Ayo, kan gitu. Lagi-lagi peristiwa penyaliban itu terjadi karena penolakan. Anda sudah setuju. Tapi dalam iman Kristen, penolakan terhadap Yesus itu dijadikan sebagai penebusan dosa. Jadi keselamatan di dalam iman Anda itu karena penolakan orang Yahudi, bukan karena percaya kepada Yesus. Oke? Nah, silakan yang mau bicara yang lain. Oke, aku setuju. Jadi kau udah kujawab kok tadi. Tanpa penyaliban keselamatan sudah ada. Ini aku rasa sakit. Major,
udah Kalau dijawab, Pak kenapa Pendeta muter-muter? lagi bicara, jangan menyela emosi Pak Pendetanya, Major. Kau ini nggak punya pikiran ya. Kau ini nggak punya perasaan ya sama pendetamu. Kalau pendeta baru bicara, jangan dipotong, jangan disela. Nanti dia emosi. Nggak boleh gitu, Major. Ustadz Alif Tuh ini yang kan. dibahas ini Matius 5 ayat 20 apa yang lainnya ini? Tadi Matius 5:20, cuman Pak Pendeta jangan cuman itu, masuk juga ke Yohanes 3:16. Ya saya nggak masalah, setuju, bagus, bagus itu. Nah, sementara di dalam Matius 5 nomor 20, hidup keagamaannya harus lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Sekarang, dalam hukum ahli Taurat, pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar hukum Tuhan. Oke? Maka kalau mau masuk surga, harus lebih benar daripada mereka. Itu harus lebih benar. Jangan sepakati rencana pembunuhan terhadap Yesus. Apalagi Yohanes 3:16, orang akan selamat itu karena percaya, bukan karena menolak. Sementara peristiwa penyaliban terhadap Yesus itu karena menolak. Tidak ada kaitannya keselamatan dengan penolakan terhadap Yesus. Yang ada justru kecelakaan. Itu aja kok. Oke, silakan. Oke, bisa saya jawab ini ya, Ustadz Alif. Tidak usah lari-lari di Matius 5 ayat 20. Kita saya tekankan di 5 ayat 20 ya. Sebentar Bang, Pak Pendeta kayaknya mau nanggapi, kasihan tadi tuh. Iya. Tadi Bang si Major ini, Ratu Seba ini motong juga. Dia nggak ngerti perasaannya. Akan itu termasuk direncanakan. Karena kalau mereka tidak menolak lalu mereka percaya semua, ya Yesusnya tidak disalib. Kalau tidak disalib tidak ada penebusan dosa. Jadi rencana penyaliban itu sudah direncanakan sejak dunia belum ada. Sejak segala permulaan segala zaman lah pokoknya. Dalam kekekalan gitu lah. Ya sudah, artinya memang rencana penolakan itu adalah rencana Tuhan. Penolakan orang, iya kan? Iya. Penolakan terhadap Yesus itu rencana Tuhan. Bisikan terhadap Yudas itu bisikan Tuhan. Enggak, ya bisikan iblis, tapi tetap direncanakan Tuhan terjadinya itu. Iya, Tuhan memerintahkan iblis. Tuhan perintahkan iblis agar membisikkan rencana jahat kepada Yudas kan? Bukan perintahkan, Tuhan biarkan iblis itu otomatis akan menyerang karena dia itu sang jahat. Ya kan rencana Tuhan itu Pak. Iya rencana, tapi bukan diperintahkan ya. Seandainya iblis tidak membisikkan rencana jahat kepada Yudas, iblisnya itu taat, itu dia tidak bisa disalahkan. Tapi kalau dibiarkan dia menyerang sendiri, itu dia dipersalahkan. Jadi harus dipersalahkan dia. Maksudnya gimana? Ya iblis membisiki Yudas itu dia dosa gitulah. Dosa. Dosa itu rencana Tuhan. Ya. Iya. Tapi untuk menebus dosa. Ya. Ya dosanya udah ditebus berarti kalau gitu Pak. Memang ditebus oleh Yesus sebenarnya. Iya. Dosanya si iblis, yang dosa itu sedang menggenapi rencana Tuhan yang akan ditebus oleh Yesus. Hanya nebus dosanya manusia, tidak pernah iblis ditebus. Kamu baca sendiri Ibrani pasal 2 ayat 14-17. Hanya anak-anak dari daratan daging itu yang ditebus. Manusia maksudnya. Nggak apa-apa iblisnya nggak ditebus ya nggak apa-apa. Tapi kan iblis itu bagian dari perencana. Termasuk Imam Kayapas, tua-tua dari orang Yahudi kan, yang mereka yang maksa ngebet banget pengen menyalibkan Yesus karena mereka menolak Yesus. Nah dosa mereka itu ditebus oleh Yesus ketika Yesus jadi korban kesalahan mereka. Aku tidak bilang bahwa dosanya Kayafas ditebus. Lah, kan untuk menebus dosa kata Anda Pak tadi. Ya tapi tidak semua manusia. Lah, terus pelakunya kenapa malah nggak ditebus? Aku ini dalam Protestan aliran reform itu ya, percaya yang disebut dengan predestinasi dan percaya yang disebut limited atonement atau penebusan terbatas. Jadi yang ditebus oleh Yesus itu hanya orang-orang pilihan.
Yang non pilihan tidak ditebus. Jadi si pelakunya malah tidak ditebus, Pak. Aku nggak tahu, tapi pokoknya kan kalau mereka bisa percaya, mereka ditebus. Kalau mereka nggak bisa percaya sampai mati, berarti mereka tidak ditebus. Lah kan kalau tidak percaya kan dia didoakan oleh Yesus, Pak. Ampuni Itu mereka. doa, itu doa terbatas, aku sudah katakan tadi kan. Iya, Dia bagi bilang pelaku dia kan itu. karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hanya Iya. mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat, itu yang disalib, yang didoakan. Yang lain tidak. Jadi misalnya Ya. tentara Romawi itu tentu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka hanya melaksanakan tugas mereka. Diampuni kan mereka kan? Mereka didoakan. Apakah mereka bertobat? Nggak, ya, aku nggak tahu, nggak ada datanya kok. Bukan. Doa Yesus itu dikabulkan nggak, Pak? Nggak tahu aku. Oh, nggak tahu. Ya susah. Ada sebagian pasti dikabulkan. Ada sebagian sebagian. orang bertobat. Nanti kalau Jadi ada doa Yesus yang tidak dikabulkan oleh Tuhan berarti. itu ada banyak imam yang bertobat. Padahal imam itu tadinya memusuhi Yesus semua kan. Lah iya berarti ada doa Yesus yang tidak dikabulkan kalau gitu, Pak. Ya ada, memangnya bisa aja. Oh. Dia doa di Taman Getsemani itu apa dikabulkan? Nggak dikabulkan juga ya. Kan dia doa kalau bisa biarlah cawan ini berlalu. Tapi kan tidak dikabulkan. Cawannya dia mesti minum kan. Itu cawan murka Allah kan. Berarti ada doa Yesus yang tidak dikabulkan. Aduh, susah juga ini kalau kayak gini. Susah. Kayak mana dia sebagai pengampun dosa? Bagaimana dia sendiri bisa mengampuni dosa Kan kalau orang? Dia nabi sendiri kamu doanya itu tidak pasti dikabulkan. dikabulkan apa enggak? Nabi kamu doanya pasti dikabulkan apa enggak? Oh, dikabulkan. Ada datanya? Lah, Allah aja berfirman, "Ud'uni astajib lakum," mintalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Apalagi seorang nabi. Jadi Doa nabi itu kan menembus untuk batas, orang Pak. Islam pun semua doanya dikabulkan. Iya, dikabulkan oleh Tuhan. Coba kamu minta kapal terbang. Minta kapal terbang. Saya minta kapal terbang. Aku lihat. Dan kita sekarang. Ya Allah, saya minta kapal terbang atas perintah Pak Budi Asali. Oh, nggak dikabulkan, Pak, karena yang merintahnya orang Kristen, Pak. Nggak bisa. Tidak dikabulkan oleh Tuhan karena yang merintahnya itu yang menyekutukan Tuhan, Pak. Oke. Iya. Nabi Gitu, Musa Pak. bakal dikabulkan doanya. Lah iya kan, Anda yang nyuruh saya untuk minta kepada Tuhan saya. Tuhan saya tahu yang merintahnya penyekutu Tuhan. Tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kamu waktu kena racun dia tahu mau mati, masa dia tidak berdoa supaya disembuhkan? Nah, tapi dia mati kena racun kan? Berarti Nabi Kenapa? kamu doanya sudah dikabulkan. Kalau loh, si dagingnya aja ngasih tahu kalau dia beracun, Pak. Apanya? Si dagingnya aja ngasih tahu kalau dia itu beracun. Si dagingnya ngasih tahu gimana? Ya dia kan ngasih tahu dagingnya itu dibumbui racun, Pak. Dibumbui racun. Nah, ya, siapa yang ngasih tahu? Dagingnya itu. Dagingnya bicara. Iya. Iya, hebat kan? Hebat. Iya. Hebat kita perutnya kamu yang hebat. Loh. Anda nggak percaya kan? Nggak percaya. Lalu kalau dagingnya bicara, kenapa sama nabimu tetap dimakan? Justru dia Tapi tidak mau bunuh jadi diri. memakannya ketika dikasih tahu kalau dia itu ada racunnya. Nih, dengerin ya. Lalu kenapa Wanita dimakan, aku Yahudi, tanyanya? sebentar. Wanita Yahudi yang meracuni nabi kami, dia itu punya niat. Kalau seandainya dia raja, maka dia itu akan mati, maka akan menyelamatkan mereka. Kalau seandainya dia nabi palsu, maka dia akan mati. Nah, ketika diracuni, sahabat nabi di sampingnya itu meninggoy waktu itu juga. Nabi kami selamat karena dikasih tahu. Kalau sahabat di sampingnya sudah terlanjur melahapnya. Si wanita Yahudi itu artinya akhirnya dia percaya kalau dia itu seorang nabi. Karena dia tidak mati diracun pada waktu itu. Mana Sehingga akhirnya dia mati kena racun itu kok.
Cuma nggak langsung saat itu. Oh, 4 tahun jaraknya, Pak. Lah iya, tapi matinya tetap gara-gara itu kan? Oh, enggak dong. Mati itu karena ajal, Pak. Ya enggak. Mati itu karena ajal, Pak. Loh, iya ajalnya, Pak. Masa orang Ya kena memang racun tahu ajalnya, penyakit, tapi Pak. gara-gara racun itu. Gimana sih, Pak? Enggak gini loh, Pak. Memang Nggak contoh logika gini. gitu. Iya, jarak 4 tahun, Pak. Sudah ada contohnya di samping Nabi kami. Kalau memang kena racun itu dampaknya langsung mati. Contohnya di samping Nabi kami. Langsung mati. Seorang sahabat. Ini jaraknya 4 tahun. Nabi kami masih berperang. Dia masih gagah. Kan gitu. Matinya karena apa sekarang? Karena ajalnya, Pak. Mesti nggak mungkin orang diam-diam ajal tuh kan mesti ada sesuatu yang menyebabkan Kok orang ajal itu. diam-diam ajal. Pak Budi juga nggak ketahuan lagi. Aem sama bininya juga bisa metong, Pak. Kayak mana sih? Ya kalau aku metong itu kan pasti kena serangan jantung kayak stroke kayak apa mesti ada kan? Ya Tapi penyebabnya ajalnya. nanti kamu Terus mati apa? orang ada nggak orang makan mati, Pak? Ada. Ada kalau keselak. Logikanya makan itu biar hidup, kok malah mati? Ya bisa memang kalau keselak masuk Ya ke keselak itu karena ya karena dia lagi makan. hanya Kayak sih? apa itu napasnya Ya masuk ke Allah, sana, ini ya sama bisa Pak mati. Pendeta kok jadi obrolannya kayak gini, Pak. Pak. Aku Tadi makanya udah aku bagus. bilang itu matinya Kembali. kena racun. Aku tanya di ChatGPT ya mati kena racun. Oh iya, silakan tanya ChatGPT, Pak. Penyelamatmu ChatGPT itu, Pak. Ah, Nggak gini loh, Pak. Gini ya. Itu selang kematian dari peristiwa diracunnya itu kan jaraknya 4 tahun, Pak. Pak dengerin, Pak. Enggak jujur Nggak. kalau Loh, saya jujur. Saya jujur kok. Nggak gini. Anda kalau mau jujur pakai data, Pak Pendeta, Pak Pendeta, orang satu itu Islam ternyata si Dehe Pak Pendeta, salah baru. Pak Pendeta, Pak Pendeta, Dari gereja GPIB itu loh. Itu modelnya Pak Pendeta. kelompok kalian itu. Aduh, susah. Nggak Pak malu, Pendeta, Bang. Ngaku- kalau ngaku mau Kristen. bahas tentang Nggak percaya diracun, Paulus, nggak percaya Yesus Tuhan. Aku sudah curiga, aku lihat di Susah. akun dia. Oh ternyata Islam. Aku Susah Kristen, kalau curhat, susah. tahu malu. Susah. Pak Pendeta, kalau mau bahas tentang itu, ya tentang diracun itu kan maka barometernya si wanita Yahudi itu yang mau jadi harus dipegang. Wanita Yahudi itu sudah tahu kalau Nabi kami tidak mati diracun. Dan dia sadar dia jadi mu'alaf. Sejahat-jahatnya si pelaku racun, dia sadar. Karena memang dia itu membuktikan dia itu Nabi. Kan gitu. Jadi materi ini selesai. Ya, jarak kematiannya 4 tahun dari peristiwa terjadinya meracun. Kalau memang mati langsung karena racun, sebagaimana yang di samping Nabi kami itu makan daging itu dan tapi orang kasihan. itu meninggoy Dia di situ, Yahudinya Pak. kan. Jadi orang itu yang makan mati karena racun itu dia meninggoy di situ. Wanita Yahudi itu kan kasihan kan? Hah? Perlu dikasihani apa enggak wanita Yahudi itu? Nah, dia syahadat, Pak. Enggak, dia dihukum kisos itu, Pak. Kisos Karena dihukum kisos itu karena apa? Karena menyebabkan yang dimakannya itu sahabat meninggoy. Maka nyawa diganti nyawa, gitu loh. Nah, iya, tapi dia jadi mualaf kan? Iya mu'alaf. Makanya karena dia mu'alaf, Ya, hukum kasihan dia kisosnya jadi mualaf. berlaku. Neraka. Nah, karena hukum kisosnya berlaku, selamat si wanita itu karena dia menjadi seorang mu'alaf. Oh, Gitu, justru Pak. masuk jadi mualaf itu justru masuk neraka. Wah, ini nggak beres kalau kayak gitu namanya Nggak diskusinya. percaya Yesus kok masuk surga nggak bisa. Ini nggak beres Yesus kalau gini loh. satunya jalan ke surga. Gini, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Diskusi yang baik itu, Pak Pendeta, ketika ada data di dalam kitab kami tertulis, saya sampaikan hargai apa yang tertulis. Ketika di kitab Aku Anda percaya tertulis, Alkitabku, saya bukan akan Alkitabku. hargai apa yang tertulis di kitab Anda. Gitu caranya. Kamu Bukan tak menyimpulkan menghargai, sendiri, kamu bukan. balikan tafsirannya kau menghargai dari mana? Hah? Kamu Gimana? menghargai Alkitab, kamu tidak akan putar balikkan, kamu putar balikkan tafsirannya. Yang mana yang saya putar balikan? Coba. Yang mana? Ya
tadi macam-macam tadi itu kalau Yang mana? Satu macam aja, satu kalau macam macam. ada Kristen percaya selamat karena perbuatan baik itu. Satu macam saya memutarbalikkan data yang mana? Matius 5:20 tadi kamu artikan apa? Loh, harus lebih benar dari ahli Taurat dan orang Parisi agar masuk Iya, itu surga. yang menyelamatkan kan? Berarti perbuatan baik kan? Iya, agar masuk surga Baru kata aku Yesus. luruskan setelah aku berikan Yohanes 3:16. Nah, Tadinya Yohanes kamu 3. membalikkan itu. Loh, tidak. Tidak. Betul. Enggak. Percaya kepada Yesus kan? Nah, Kamu ketika tadi bilang, Yesus berkata, percaya dengerin Pak karena Pendeta. perbuatan baik. Oke, baik. Dengerin Pak Pendeta. Ketika Yesus berkata, hidup keagamaanmu harus lebih benar dari ahli Taurat dan orang Parisi, kamu akan masuk surga. Itu harus dipercayai atau tidak ucapan Yesus itu? Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Ketika Yesus katakan agar masuk surga harus lebih benar dari ahli Taurat dan orang Parisi, kamu percaya nggak? Percaya. Ya itu benar, berarti tidak ada yang saya pelintir. Kamu bilang, Ayo. berdasarkan ayat itu, sebelum aku berikan Yohanes 3:16, kamu bilang orang masuk surga dalam Kristen berdasarkan ayat itu mesti dengan perbuatan. Nggak Loh, ada bukan Kristen kata percaya- Yesus, bukan kata Ada. saya. Apa? Bukan kata saya, kata Yesus. Dan di situ Yesus Makanya itu kamu berkata, putarbalikkan ayat. apa yang saya putar balik? Mana yang saya putar? Nih, oke, Ya, kita runut kamu ya. makanya Kita nggak dari ngerti, Yohanes tapi 3 kamu dulu ya. Kalau aku tafsirkan kitab kamu, aku dianggap penistaan. Yang mana? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yohanes 3:16, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Betul? Ketika Yesus berkata bahwa hidup keagamaanmu harus lebih benar dari ahli Taurat dan orang Parisi, kamu tidak akan masuk surga. Percaya nggak kepada Yesus ucapan ini? Percaya selama tafsirannya benar. Percaya, sudah itu. Mana yang saya pelintir? Benar. Ayo. Kata-kata Yesus pun kalau kamu tafsirkan kacau balau ya jadi sesat. Lah, kok malah jadi mumpuni saya? Justru ini tentang data. Tadi barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepada Yesus tidak binasa. Ketika Yesus berkata harus lebih benar dari ahli Taurat dan orang Parisi, maka orang itu harus percaya agar tidak binasa. Dan orang itu masuk surga. Ya ada gunanya. Terus kamu lah. Iya. Tapi kan itu ajaran Yesus, Pak. Ajaran Yesus. memang Bapak ajaran kalau Yesus. punya ajaran sendiri versi Kristen nggak apa-apa. Bapak jelaskan aja. Aku sudah jelaskan tadi kan. Yang mana? Ya digabungkan dengan ayat-ayat yang lain termasuk yang 3:16 itu. Nah itu tadi sudah saya gabungkan. Salahnya saya di mana? Kamu tadi tidak menggabungkan. Aku yang ngomong harus digabungkan baru kamu ngomong. enggak. Digabungkan makin kuat. Saya setuju. Artinya tidak menyalahi Matius 5:20. Tetap harus dilakukan. Tapi kalau kamu tanpa Yohanes 3:16 ya jadi salah. Justru lebih kuat jadinya. Betul, saya setuju. Nah, ya sudah. Nah, tapi pertama enggak gitu kan ajaranmu kan enggak seperti itu kan. Betul, karena yang saya kutip Matius 5 nomor 20. Ayo mau tentang apa lagi? Ya udah tepuk tangan aja dah. Tepuk tangan aja udah. Ya gitu Pak Pendeta ya. Saya tidak pelintir ketika Anda mengutip Yohanes 3:16 justru menguatkan narasi saya. Itu saya setuju. Dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan penyaliban. Oke, selesai. Terima kasih. Silakan yang lain. Kalau tidak ada penyaliban tidak bisa hanya dengan iman lalu diselamatkan itu tidak. Versi Kristen. Iya, Iya, versi Kristen. Versi Yesus nggak gitu tadi. dapat hilang. Yesus sendiri menubuatkan penyalibannya 4 kali sedikitnya. Dalam Injil Matius kamu bisa cari sendirilah. Dia nubuat kematiannya. Kebangkitannya itu sudah dia nubuatkan sendiri. Enggak. Yang bernubuat Imam Kayapas, Pak. Yesusnya juga. Yang bernubuat Yesus disalibkan kan Imam Kayapas, Pak. Aduh, coba bacalah seluruh Injil Matius, Pak. Paling sedikit ada 4 kali. Dia bernubuat tentang
kematiannya sendiri. Berarti Imam Kayafas salah kalau gitu nubuatnya. Imam Kayafas juga bernubuat, tapi dia sebetulnya bukan bermaksud bernubuat. Loh kok Tapi bukan tanpa bermaksud? Kayak mana Bapak ini? Dia kalimatnya bernubuat, dibilang bukan bermaksud bernubuat. Kok malah Bapak sendiri yang seenaknya merubah-rubah? Coba baca ayatnya sendiri, sini. Nah, makanya kamu laki-laki framing lagi ya, karena kamu Yohanes 11, memang aku yakin kamu memang nggak ngerti. saya sangat ngerti. Yohanes 11, 49 sampai 53 itu Imam Kayafas bernubuat. Enggak. Loh, kalau Bapak tolak nggak apa-apa, berarti Bapak bukan Kristen. Karena tidak percaya Bible-nya. Santai aja saya mah, Pak. Ya, gimana aku kita bacakan ya. Nah, Yohanes silakan. 11 mulai ayat 49 ya. Boleh. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Sebetulnya maksudnya dia dalam kata-kata ini, lebih baik Yesusnya itu mati, dibunuh, daripada Romawi ngamuk nanti seluruh bangsa Israel atau bangsa Yahudi dibinasakan oleh Romawi. Maksudnya dia tuh seperti itu ya. Betul, Makanya ayat betul. 51 ya, di hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ini arti yang benar. Tapi maksudnya dia dengan kata-katanya dia tuh bukan seperti itu. Lalu ayat 52, dan bukan tuh bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jadi dia bernubuat dengan kata-katanya dia, maksudnya dia dengan maksudnya Allah dengan kata-kata itu berbeda gitu loh. Ya maksud dia itu dalam kata-katanya dia tuh Yesus mati supaya bangsa ini jangan dibinasakan oleh Romawi, binasa Ya itu secara nubuatannya tertulis begitu. Lah maksudnya Allah melalui, karena nubuat itu datang dari Allah bukan dari dia. Lah iya itu kayak gitu maksudnya. Iya, maksudnya Allah, Yesus itu mati untuk menyelamatkan secara rohani. Secara rohani. Nah, makanya kamu nggak ngerti. Aku tahu kalau ayat ini kamu memang nggak ngerti. Kamu Di nggak situ boleh, siapa yang bernubuat, Pak? memangnya. Di situ siapa yang bernubuat? Ahli Dia Taurat, imam Pak. besar ya, sebagai imam Imam besar, besar. dia bernubuat. Ah. Tapi dia nggak sadar kalau dia bernubuat. Dia ngomong Kok kata-kata itu yang dia nggak sadar. bernubuat dibilang nggak sadar apa ini Nggak aduh. menyadari kalau itu kata-kata dari, baca lagi lah. Kenapa yang bernubuat tidak tahu? Kenapa Anda katakan yang bernubuat tidak lebih tahu daripada Anda 2000 tahun kemudian? Kitab Anda jelas-jelas yang menyebutkan. Kok dibilang tidak sadar? Berarti lagi ngigo ini Kang Ustadz, mungkin lagi ngigo gitu buat. Makanya dikatakan ada 51 hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Berarti nubuatnya dari siapa? Ya dari Tuhan. Ya sudah. Ya sudah. Nah, jadi berdasarkan nubuat dari Tuhan, Yesus itu dikorbankan untuk menyelamatkan mereka dari bangsa Roma. Bukan menebus dosa manusia. Loh. Iya kan? Iya kan? Tak percaya Yesus menebus dosa, kamu masuk neraka. Jangan kaget kalau kamu mati tahu-tahu panas ya. Oh, aman. Aman saya. Saya itu Pak, daripada mengimani Yesus mati terkutuk di atas kayu salib, lebih baik dosa saya tidak ditebus, Pak. Jujur. Daripada saya ibadah mengimani Yesus terkutuk di atas kayu salib demi menanggung dosa saya, lebih baik saya menanggung dosa saya sendiri dan tidak mengatakan Yesus terkutuk. Anda memang begitu, Pak. Nanti kamu akan Anda menyesal. mengakui ditebus dosa, tetapi Anda ajarkan kepada jemaat kalau Yesus itu terkutuk di atas kayu salib. Memang terkutuk di atas kayu salib. Nah itulah. Itu kematian terkutuk tuh harus karena Nah itu. kita yang berdosa ini terkutuk. Nah, dia menebus kita, dia memikul kutuk yang seharusnya bagi kita. Dan karena itu dia harus mati melalui salib, tidak boleh melalui cara lain. Itu kematian terkutuk. Dengan dia Iya. mengalami kematian terkutuk, kutuk yang ada pada orang percaya ini dicabut.
dan kita jadi orang yang diberkati. Itu Ya, makanya. teologi Kristen. Kamu nggak ngerti lagi pasti. Iya, makanya saya bilang kalau ajaran Kristen bisa ditebus dosanya asal mengimani Yesus itu mati terkutuk. Tanpa mengimani Yesus mati terkutuk, kalian tidak ditebus dosanya. Selama ada Kristen di muka bumi ini, selama itu pula ajarannya mengutuk Yesus. 2000 tahun sudah bumi ini dihuni oleh Kristen, maka sudah 2000 tahun Yesus dikutuk oleh Kristen demi ditebus dosanya. Kalau saya Gini enggak. Ustadz sebentar, bukan terkutuk itu maksudnya Yesus terkutuk Ustadz. Bukan Kristen mengutuk Yesus. Kamu tuh nggak dengar dengan baik kamu. Iya, enggak gitu enggak. Salah paham juga bapaknya, saya salah paham juga. Kematian terkutuk. Gini Pak Budi, Iya. Pak Budi, gini saya terangkan. Terkutuk disebut dia Yesus disalib di terkutuk itu pada saat zaman Romawi, ingat Ustadz. Siapa yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk pada saat zaman Romawi. Jadi pada saat itu Yesus disalib itu memang disebut orang itu terkutuk. Jadi dia bukan imbas itu karena pada saat pemerintahan Romawi itu memang itu namanya terkutuk. Penjahat-penjahat itu dihukum mati segala sesuatu itu Pak disebut disalib itu adalah terkutuk itu Ustaz. Enggak ada Ya? yang saya bantah, enggak ada yang saya bantah. Enggak ada yang saya bantah. Apa yang Anda jelaskan enggak ada yang saya bantah, terguncang pendeta. Makanya saya bilang kitab Anda yang mencatat, diajarkan di gereja, diajarkan di miliaran orang-orang Kristen, kalau Yesus itu terkutuk di atas kayu salib. Bukan kalian mengutuk, bukan. Tapi ajaran kalian, Yesus itu terkutuk di atas kayu salib. Sudah 2026 tahun. Alah, kalau dia nggak mati terkutuk, aku yang terkutuk di neraka. Makanya Pak Budi demi selamat mengutuk Yesus. Kalau saya tidak mau mengutuk Yesus. Lebih baik saya bertanggung jawab atas perbuatan saya. Ya, apa yang mau untuk dia? Aku memuji dia kok. Ya, betul. Dan Tapi aku tertulisnya sama kan sekali terkutuk, Pak. Tidak malu ya, aku bahkan bangga punya Tuhan yang mau menjadi manusia yang rela mati bagi aku, mati secara terkutuk. Aku tuh justru bangga. Kalian pikir menghina kekristenan dan mengatakan Yesus mati terkutuk, mati di yang jemuran dan sebagainya. Pikirnya kami Kristen malu. Kalau aku sama sekali tidak malu. Aku bangga punya Tuhan Ya seperti iyalah, itu. Kristen harus bangga.